Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fast. Apa kabar hari Anda kali ini? Sabtu 19 Juli 2025. Siang hari ini seperti biasa yang sudah diinformasikan dari kemarin, sudah warawiri flyernya juga keluarga Fast ya. Dialog UMKM Magelang siang ini sampai nanti di jam 2 siang bersama dengan Nisa dan juga Gus Khalilul Rahman selaku Direktur Lembu Wikarta. Ada juga Mbak Yuli, owner dari Lele Marinasi Tanpa Duri. Ini keluarga Fast ya. Tema kita adalah Lele Tanpa Duri bantu tingkatkan ekonomi. Nanti keluarga Fast bisa tanya jawab juga, bisa lebih tahu mendalam tentang bisnis ini keluarga Fast ya. Di 08157087096440-nya. Dan untuk Anda yang sedang berada di luar kota tetap bisa pantau kami. Lanjut saja di live streamingnya, download aplikasi Suara ataupun juga Noise. Kita sapa dulu ada Gus Maman ya, atau Gus Khalilul Rahman selaku Direktur Lembu Wikarta, dan juga Mbak Yuli yang sudah hadir di studio Radio Fast FM siang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ini Gus Maman? Alhamdulillah sehat, dan di cuaca yang dingin ya, daripada biasanya untuk wilayah Magelang ini. Alhamdulillah 2 hari ini saya bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan biasanya juga saya pulang dari Jakarta di hari Sabtu pagi. Kemarin saya pulang di Jumat pagi, Mbak Nisa. Baik, jadi lumayan lelahnya sudah sedikit hilang ini ya. Kira-kira begitu. Hawa Magelangnya kembali. Nah, siang hari ini juga tamu istimewanya adalah Mbak Yuli ya, selaku owner dari Lele Marinasi Tanpa Duri. Dengan tema Lele Tanpa Duri bantu tingkatkan ekonomi. Kita kenalan dulu dengan beliau yang sudah hadir. Mbak Yuli, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Luar biasa ini ya. Perjalanan dari mana ini Mbak Yuli ya? Dari Secang. Dari Dekat Secang. saja, Kualuhan tepatnya. Baik. Ternyata tetanggaan bertemunya di Tegal Rejo. Sesama Baik. dari Secang. Sama-sama satu kecamatan ini Iya. ya. Baik, Mbak Yuli, Lele Marinasi Tanpa Duri. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Selain tadi juga beralamat di Kualuhan ini ya. Jadi asli warga Kualuhan Secang. Iya. Baik, jadi untuk usaha ini, usaha Lele Marinasi Tanpa Duri. Sebelumnya, dirintisnya usaha lele ini sejak awal Mbak Yuli membuka sebuah usaha, atau dulunya sebelumnya usaha apa gitu? Dulu tuh saya lagi main ke teman. Nah, kebetulan di teman saya itu baru ada acara dari Disperikan. Itu dari Kabupaten Semarang. Dari Kabupaten Semarang. Ternyata di situ aku boleh mengikuti acaranya tersebut. Iya. Lah, acaranya itu di sana itu lele, fillet lele. Baik. Nah, di situ saya merasa bahwa loh, ternyata lele itu bisa dibikin seperti ini, kayaknya ini lebih praktis. Iya. Kadang kan ibu-ibu kadang ada yang takut sama lele. Nah, ternyata kita tuh bisa menyuguhkan hidangan lele itu dengan praktis, dengan enak gitu. Enggak cuman monoton digoreng aja, tapi kan kita bisa bervariasi. Bisa dibikin nugget, bisa dibakar yang tanpa duri. Anak-anak juga lebih aman untuk makannya. Iya. Baik. Itu sekitar tahun berapa Mbak Yuli? Sekitar tahun sebelum 2000. Berarti sudah 2018. 2018 sebelum COVID ini ya. Iya, sebelum COVID ya. Baik. Nah, jadi berawal dari berkunjung ke rumah teman, sedang ada pelatihan dari Disperikan Semarang waktu itu. Lalu terbukalah ini ya wawasannya, kenapa ini tidak kita coba? Oke, baik. Terus saya lalu belajar di rumah, belajar sendiri, aku variasikan sendiri. Terus saya nekat ya. Buka kulineran.
Baik. Waktu itu saya sewa stand di Artos Mall, tepatnya di Mataram. Oke, Nah, baik. di Mataram itu ternyata kok peminatnya itu banyak, sampai staf-staf hotelnya Artos itu pada turun. Loh, ini apa? Ternyata kok lelenya tapi kok Beda. hidangannya kok beda sendiri, kok punya ciri khas sendiri gitu. Baik, jadi sesuatu yang ternyata awalnya kenapa ini kita jadikan lele ternyata bisa. Iya. Tadi kan beda dari yang lain. Kalau kita lihat dari pengolahannya kan biasanya mengolah lele ini lumayan ribet ini ya. Tapi ternyata di tangan Mbak Yuli ini menjadi istimewa ini ikan lele. Lele marinasi tanpa duri. Ini kenapa mengambil langkah bahwasanya pakai tanpa duri dan juga marinasi ini. Ya, kan supaya lebih praktis saja. Terus sekarang itu berkembangnya zaman itu orang-orang tuh lebih suka yang praktis sama Praktis, kita cepat, ya. hadirkannya juga bisa di frozen. Baik. Eh, Baik, jadi ini keadaan di sini keluarga Fas bisa melihat untuk lele, contoh dari lele marinasi. Ada yang mentah sudah dimarinasi lalu di frozen, nanti iya. bisa dibawa pulang, Iya. digoreng oleh konsumen tersebut ya. Sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu Iya. bisa. Nah, ini juga batas amannya, tahan lamanya sampai berapa bulan, Bu? Misalnya kalau di freezer. Bisa 2 bulan. Oke, Iya. 2 bulan ya. Iya, aman. Aman ini ya. Jadi selain lele dari marinasi yang sudah dimarinasi lalu tanpa duri, bisa di frozen tadi, apakah ada juga yang langsung konsumsi ini, Bu? Ya, bisa dibakar. Baik. Atau dibikin nugget bisa. Jadi berbagai macam ini iya. ya. Jadi kalau di tempat Mbak Yuli ini menyediakannya yang lele marinasi, yang mentah dimarinasi, setelah Iya. itu di freezer berada di frozen itu. Frozen. Jadi kita bisa beli langsung goreng ini berarti, Bu Iya. ya. Saya juga nitip-nitip ke warung-warung reseller yang frozen, rumah-rumah frozen begitu. Baik, jadi dimulainya memang perjalanannya berarti membuka sebuah usaha ini sekitar tahun 2018. 2018 ya, dari belajar. Setelah itu berani bahkan langsung membuka di salah satu mall ini, mall di Magelang juga ini ya. Sampai sekarang ini juga masih, Bu? Masih. Setelah di Artos itu aku juga buka di kulineran Twin Van Java yang di alun-alun. Oke. Nah, itu sekitar tahun 2020. Nah, setelah tahun 2020, saya kan pasifnya itu malam. Baik. Kulinernya pasifnya malam. Terus waktu itu saya alhamdulillah hamil. Nah, kan terus henti karena saya memang udah hamil besar, sama suami suruh berhenti. Akhirnya aku berhenti melahirkan dan habis itu corona. Nah, habis berhenti 3 tahun. Iya. Jadi selama corona 3 tahun ini, lalu produksi dari lele marinasi ini tetap beroperasi, Iya, tapi hanya di kulinernya sudah berhenti untuk iya. usaha kulinernya. Iya. Tadinya usaha kuliner ini berarti nasi lalu lauk dengan lele marinasi ini, Bu. Iya, lelenya lele crispy. Baik. Iya. Jadi sekarang ini untuk usaha kulinernya sudah tidak. Masih. Oh, masih. Masih. Tapi ini merambah ke catering. Alhamdulillah. Iya. Luar Kadang biasa bikin ya. Nasi Ikut kok. senang. Kita nggak nyangka dari ikan lele ternyata ini bisa banyak sekali ini membuka sebuah peluang usaha ini, Gus. Perjalanannya Mbak Yuli yang kita lihat hanya main ke teman, lalu di sana sedang ada pelatihan, lalu melihat oh ini ternyata lele bisa seperti ini kan gitu ya. Nah, Bisa diolah. kenapa ini tidak kita jadikan sebuah usaha? Nah, saat itu kenapa langsung terbesit ini usaha, ini cuan, Ibu gitu. Karena itu kadang orang yang susah itu, justru susah itu ditinggalkan. Nah, aku sendiri kok orang-orang pada nggak mau sih? Iya. Kok pada nggak mau kerepotan? Iya. Lah, berarti ini peluang buat aku. Oke. Berarti aku yang mau repot. Baik. Maaf Mbak Anissa, mungkin Mbak Juli ada unsur kepepetnya waktu itu. Enggak sih, saya lebih sudah ketang tangan juga.
Ternyata beliau lebih suka tantangan. Tapi sebelumnya Mbak Yuli, ini usaha dari lele marinasi. Sebelum bertemu di tempat teman ini, tadinya Ibu sudah berada di usaha kulineran atau sebagai ibu rumah tangga biasa? Saya sebagai ibu rumah tangga, karena kebetulan saya juga ibu saya itu punya peternak lebah. Oke. Jadi waktu itu saya juga pemasaran madu. Baik. Iya. Jadi sedikitnya ilmu marketingnya ini sudah dapat modal ini Gus ya. Jadi bagaimana Ya. kita menjual profit ini ya. Nah, oke, kita Tumbuh ketemu tutup. Nah, itu istilah Jawanya seperti itu ya Gus ya. Sebuah keberuntungan yang ternyata kita tidak bisa melihatnya langsung, bahwasanya ternyata dari ikan lele yang biasanya kan kalau kita tahu cuma digoreng sambel, tapi ternyata ada varian lain. Nah, di tangan Mbak Yuli ini diolah sehingga daya jualnya juga meningkat ini ya. Nah, untuk Gus Khalilur Rahman melihat sebuah usaha dari usaha Mbak Yuli ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Nisa, terima kasih Mbak Juli. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Radio Fast FM yang tetap setia untuk menyalurkan suara-suara para penggerak UMKM, para pengusaha UMKM yang baik yang merintis maupun yang sudah sukses untuk berbagi kepada halayak umum, khususnya kepada keluarga Fast. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih Mbak Juli berkenan hadir di Radio Fast FM, bertukar kisah. Iya. Di mana dari kisah itu banyak inspirasi, banyak hikmah yang akan kita sampaikan kepada para pendengar. Bagaimana sih sesungguhnya memulai usaha, merintis usaha, lalu mengembangkannya. Pertama saya menyampaikan komentar tentang Mbak Yuli ini. Ternyata dalam konteks pengusaha mulai 2018 itu termasuk baru Mbak Nisa. Iya. Umumnya pengusaha yang sudah sukses, eksis itu kan lebih dari 10 tahun. Kalau dihitung dari 18 itu belum ada 10 tahun. Akan tetapi beliau sudah bisa menceritakan suka dukanya dan tantangan-tantangannya. Iya. Dan yang paling prinsip bagi kita dan seluruh pendengar keluarga Fast, dia tetap eksis. Iya. Soal cuan sedikit atau banyak itu kan urusan lain. Karena tantangan pengusaha itu harus terus bekerja, harus terus berkarya, harus terus menjemput cuannya, Mbak. Karena rezeki itu konon tidak bisa ditunggu kedatangannya dengan begitu saja. Iya. Harus kita rebut. Lalu yang kedua, ngomong-ngomong soal lele, poin yang penting bagi saya itu adalah salah satu sumber gizi masyarakat. Iya. Untuk meningkatkan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk makan setiap hari. Jadi banyak gizi, banyak nutrisi yang bisa diserap oleh masyarakat. Antara lain ada telur, ada ayam, ada daging dan seterusnya. Lele ini bagian dari variasi yang mungkin 25 tahun terakhir mengalami booming peningkatan, Mbak Nisa. Iya. Zaman saya kecil itu tidak mengenal yang namanya lele sebagai bagian dari lauk untuk makan sehari-hari. Kalau dulu masa kecil saya zaman sekolah MI, sekolah SMP, itu yang umum ya daging, lalu ayam, telur. Setahunya kita selama itu ya Gus ya. Belakangan ketika marak warung Lamongan, warung Lamongan yang menjual pecel lele itu, itu ternyata semakin booming. Yang uniknya di Lamongan sendiri tidak begitu terkenal. Nah itu dia. Karena kalau di Lamongan, sejauh yang sering saya ke sana, ke teman-teman di sana itu, yang disebut soto pecel banget. Ikan, selain soto ya, itu ikan laut. Oke. Ikan laut. Jadi ya berbagai macam jenis ikan laut itu diolah seperti kita di sini itu mengenal pecel lele. Iya. Mungkin para pengusaha atau pedagang pecel lele yang dari Lamongan itu mengembangkan di luar Lamongan, yang jauh dari laut,
di mana ikan laut itu sukar didapatkan gitu ya Iya. pasokannya, yang paling mudah ya lele. Karena waktu itu bersamaan dengan itu mungkin sedang banyak peternak-peternak lele. Jadi point of view-nya hari ini apa yang diceritakan oleh Mbak Yuli itu sesuatu yang akan terus eksis. Iya. Karena setiap warga pasti butuh gizi, Mbak. Iya. Dan gizi yang dimakannya itu dia kan harus variatif. Kalau telur terus kan juga bosen. Iya. Begitu juga daging atau ayam. Selain itu dari harga juga relatif terjangkau. Dibanding telur, dibanding ayam, dibanding daging, lele itu termasuk menengah ke bawah, mudah dijangkau, Mbak ya. Kira-kira gitu, Mbak Nisa. Baik, terima kasih Gus Khalilul Rohman selaku Direktur Lembu Mekarta. Dan Anda keluarga Fas bisa bergabung bersama dengan kami siang hari ini di Dialog UMKM. Ada Mbak Yuli selaku owner dari Lele Marinasi Tanpa Duri. Dan tema kita adalah Lele Tanpa Duri Bantu Tingkatkan Ekonomi. Asik nih kalau kita dengar cerita dari Mbak Yuli. Dan ini berwirausaha dengan dunia ikan, yaitu ikan lele yang mudah, termasuk mudah ini saya bilang di Magelang. Kita bisa mendapatkannya. Nah, ini untuk pasokan dari ikan lele ini setiap harinya ini Mbak Yuli sudah bekerja sama dengan peternak lele atau ini beli di pasar? Ya, sudah bekerja sama beberapa orang, nggak cuma satu. Baik. Kalau ketika pas umur lele yang diminati nggak ada, aku bisa ambil yang lainnya. Oke. Soalnya kalau lele itu kan keukuran. Baik. Jadi kalau terlalu besar juga. Ya tergantung mau dibikin apa pengolahannya. Iya. Kalau bikin nasi box itu ukuran standar ya, yang 1 kilo isi 10. Kalau yang mau dibikin olahan, mau dibikin nugget, atau mau dibikin apa olahan yang lebih besar, karena lebih besar dagingnya lebih banyak. Iya. Baik, oke, terima kasih. Nah, sekarang ini Mbak Yuli dalam satu hari untuk pengolahan lele ini sudah mencapai berapa kilo? Baru 20 kilo. Tapi setiap hari ini Itu sudah. baru saya tanganin sendiri soalnya. Oke. Ya Belum rekrut karyawan. semua berangkat dari sendiri. Iya. 20 modalnya kilo. cuma modal nekat aja ini. 20 kilo dalam sehari ini Iya. untuk pengolahan marinasinya ini ya. Tapi untuk tadi bisnis untuk merambah ke catering ini kan juga tetap berjalan Mbak Yuli. Iya. Ini juga lauknya juga pakai lele itu tadi. Ya sesuai permintaan. Oke. Ada ayam, kadang ada nasi kuning, bikin Baik. tumpeng. Saya juga bekerja sama teman yang kontraktor gitu untuk pemesanan kalau pas selamatan rumah atau apa gitu-gitu. Baik. Terus ada yang Jumat Berkah, alhamdulillah. Iya. Itu ada hamba Allah yang setiap dari Jumat Selalu bersedekah, order ya. iya dibawa ke masjid. Itu dengan menu lele crispy, lele bakar, itu masih Baik. seputaran lele biar tambah berkah. Nasi box yang dimaksud nasi box Mbak Yuli ya. Iya, catering nasi box gitu. Baik, ini luar biasa ya. Dari pengolahan lele sudah merambah ke bisnis catering. Nah, untuk harga dari lele marinasi, ini di sini ada yang sudah matang ini, ada yang sudah matang. Lihat Mbak, yang di plastik itu yang masih Itu yang masih fresh. yang Iya. masih mentah itu ya. Iya, Iya, masih mentah. masih mentah ini Gus ya. Coba lihat. Mohon maaf. Jadi ini seperti ini. Oh, gini. Iya. Ini yang udah dibumbu. Iya, Bumbu tinggal dimarinasi. digoreng. Iya, Jadi Ini udah digoreng. dibumbu. Ya. konsumen tinggal Oke, goreng ini. tinggal Gus. goreng. Biasanya kayak gini itu satu bungkus isinya berapa, Mbak? Yang konsumsi rata-rata itu isi 8. 1 kilo Itu atau kurang? Kurang satu. 1 kilo kotor, berat kotor. Oh, Iya. 1 kilo kotor. Isi 8, ini ada setengah kilo, isi 4. Oh, yang ini setengah kilo. Iya. Tapi selama ini Mbak Juli yang jual setengah kilo apa sekilo? Ya sesuai permintaan, ada yang 1 kilo, ada yang setengah Oh, kilo. oke. Packingnya Maksud saya packing yang seperti ini itu selalu atau seringnya itu sekilo atau setengah kilo? banyak kan yang setengah kilo. Setengah kilo, oke. Tapi Ya. 1 kilonya juga ada. Dan Setuju ini saya, Mbak.
Baik. Nah, Dan ini yang lelenya bikin benar-benar bersih. Iya, bersih, dan kita penasaran juga karena ada lele marinasi tanpa duri. Nah, ini berarti sudah tidak ada durinya. Nggak ada sama sekali. Ini dari isi kepalanya semuanya bersih. Bersih Iya. sampai Berarti dicabuti satu-satu itu. ini prosesnya. Nah, Itu ini prosesnya ya. prosesnya yang rahasia ini sebetulnya Oh, ini. Nggak apa-apa, iya, aku iya, berbagi iya. nggak apa-apa. Siapa tahu ada teman-teman pendengar yang Iya. ingin penasaran, ingin Iya. apa? Aku ajari nggak apa-apa. Piye caranya nyabuti? Gimana caranya nih yang menarik? Jadi kelihatannya kan masih utuh ini ya, Utuh, Bu iya. ya. Ini Dan kalau kepalanya itu masih ikut karena kadang menikmati lele itu kalau nggak sama kepala itu kurang nikmat. berarti Oke. Ya. cara membersihkan Cuma ada kelebihannya triknya. di sini di kepala sudah tidak ada apa itu Isi Organnya, tulangnya. Dan Kepala masih utuh, Oke. tapi durinya sudah nggak ada. Isi kepalanya juga udah kosong. Nah, itu Iya, dia. iya, iya. Iya. Jadi kalau digoreng juga tetap seperti lele utuh, cuman durinya Dibelah. ini sudah Iya, tidak ada. Tinggal cuman daging kita tinggal menikmati aja, nggak usah takut ada durinya. Tidak perlu takut keselak. Iya. Iya, memang. Jadi Kalau aman saya ini buat- cocok untuk anak-anak Mbak Nisa. Iya. Terutama anak-anak kecil yang apa itu suka makan ikan, mungkin belajarnya makan itu dengan lele marinasi ini. Iya, ini bisa ini. Atau dengan nugget tadi yang sudah dibikin nugget juga. Ya, Baik. saya nambahin Mbak Nisa. Jadi Boleh. teknologi ini apa itu menghilangkan duri Iya. ketika makan ikan, ketika masih ada duri atau tulangnya itu kan mengurangi nikmat. Meskipun ada beberapa orang tertentu, Iya. justru kenikmatannya itu ketika nyabuti duri, Iya. tapi hanya sedikit orang. Itu saya apa itu jadi ingat teknologi pertama kali waktu zaman bandeng Presto. Bandeng apa namanya? Iya, presto. Yang duri lunak. Iya. Nah, kalau bandeng itu sejak dulu sampai sekarang itu diminati banyak masyarakat dan serapan di pasar itu cukup lancar, Iya. permintaan selalu tinggi. Akan tapi selalu digrenengi. Oh, iwak kok oke. Wah, ikan kok banyak durinya gitu. Ternyata di kemudian hari ada orang Semarang itu punya penemuan, menemukan teknologi bagaimana melunakkan duri. Jadi durinya itu tidak dicabuti, akan tapi ketika dimakan itu sudah aman. Iya. Kira-kira teknologi itu seperti ini, cuma yang ini harus dicabuti. Ini harus manual. Harus Nggak bisa harus pakai manual. alat. Nah, itu tadi. Pertanyaan saya Mbak Juli, Iya. mungkinkah lele itu juga diolah untuk melunakkan duri? Tidak. Itu semuanya dikerjakan manual. Jadi dari lele hidup, Ya. ya kita baca bismillah dulu lah sebelum membunuhnya ya kan. Itu langsung digunting kepalanya. Oke. Enggak mesti enggak dibeteti dulu bawahnya diambil gitu enggak. Nanti soalnya bawahnya nanti sobek. Oke. Oh. Jadi langsung dari lele hidup itu digunting kepalanya. Lah, setelah digunting kepalanya itu kita sayat sampai ke ekornya, Oh, sampai oke, pucuk. oke. Nah, setelah itu keluarkan kotorannya semua, Bersih. baru durinya diambil. Oke. Maksud saya pernah nggak mencoba lele di apa namanya? Presto. Di presto. Iya. Belum. Memang Atau mungkin struktur dagingnya yang berbeda. Kalau di presto nanti malah jadi melodrok. Bahasa Indonesia melodrok apa Mbak Nisa? Meleleh atau gimana? Meleleh ya. Jadi Meleleh. melunaknya melebihi kapasitas yang seharusnya. Hancur. teksturnya Jadi beda. hancur. Iya. Kalau struktur daging bandeng itu kan lebih kesat. Jadi ketika di Presto. apa itu masak atau di presto dalam waktu yang lama dia tetap utuh. Jadi daging tetap utuh, lalu panasnya itu masuk ke tulang-tulangnya, akhirnya Iya. tulangnya itu menjadi lunak. Saya bayangkan kalau lele itu bisa di presto, serapan pasarnya bisa menggeser bandeng gitu. Iya. Cuma pertanyaannya peternaknya itu mampu apa tidak? Iya. Gitu. Oke, jadi sehari ini dalam waktu 1 hari sudah memproduksi 20 kilo ini ya, masih sendiri, masih manual. Tapi insya Allah besoknya ada menambah karyawan lapangan juga ini Mbak pekerjaan. Yuli. Baik, keluarga Fas, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Dialog UMKM siang hari ini bersama dengan Mbak Yuli, owner dari Lele Marinasi Tanpa Duri, dan juga Gus Solil Rohman, Direktur Lembu Wikarta.
Selamat siang keluarga Fas, kembali lagi dialog UMKM di siang hari ini bersama dengan Nisa. Ada juga keluarga Fas Gus Khalil Rohman ya, selaku Direktur Lambo Wikarta, dan juga Mbak Yuli, owner dari Lili Marinasi Tanpa Duri. Kita masih ngobrol-ngobrol tentang Lili Tanpa Duri, bantu tingkatkan ekonomi dari tahun 2018 sampai dengan 2025. Ini juga sebetulnya untuk sebuah usaha ya bilang cukup lama ya alhamdulillah, tapi belum terlalu lama, tapi sudah bisa bertahan sejauh ini. Nah, tentunya Mbak Yuli ada pernah menghadapi masa-masa sulit. Tadi juga sudah diinformasikan. Baru belajar di tahun 2018 ya. Ini langsung berani membuka sebuah usaha kuliner dengan lauk lele. Kemudian 2 tahun langsung COVID ini ya. Nah, pada saat COVID banyak beberapa pengusaha ini juga gulung tikar, bahkan tidak bisa memproduksi, bahkan juga mengurangi karyawan ya. Nah, ini kalau Mbak Yuli pada saat itu apakah justru sebaliknya? Karena orang-orang kan tidak bisa keluar rumah, maunya langsung yang langsung praktis ini ya. Apakah juga meraup untung pada saat itu? Pada saat itu saya berhenti karena saya baru punya bayi. Ya. Oke, pada saat itu ya sedang bersalin. Bersalinan. Jadi tapi usahanya Sempat waktu itu terhenti. masih tetap jalan, tapi sempat terhenti tapi sebentar. cuman pesan-pesanan, Oke. tapi nggak setiap hari, kalau pas ada acara gitu aja. Baik. Nah, Gus Khalil ya, kalau kita melihat Mbak Yuli secara pribadi ini Gus ya, beliau ternyata punya satu semangat dan tadi modalnya aku tuh nekat, dan beliau menjalankan sebuah usaha ini happy kelihatannya ya. Kalau kita lihat auranya ini Gus, waduh sok-sokan bisa baca aura ini. Mbak Yuli itu kalau mau di Terawang itu pengusaha tanpa beban. Nah, sebenarnya kan enak banget Ya. ya berjalannya. Kalau suka. dilihat dari memulainya itu kan yang penting senang ketika menjalani. Iya. Jadi gini Mbak Nisa, Mbak Yuli, menjadi pengusaha itu salah satunya selain semangat, kita memang harus kreatif dalam menangkap peluang yang ada di sekitarnya. Iya. Peluang itu bisa peluang kreasinya atau peluang marketingnya untuk menjualnya. Kalau saya menangkap Iya. dari Mbak Yuli itu, dia lihai untuk menangkap kreasinya. Ketika Iya. ada orang lain berbuat sesuatu, dia langsung punya pikiran, kenapa saya tidak melakukan hal serupa, kira-kira gitu, Seperti tadi yang tanpa harus meniru persis. Iya. Iya. Nah, itu salah satu kreasi yang hanya bisa diperoleh ketika kita itu berbuat, ketika kita itu mau bergerak. Iya. Salah satunya itu sering ngobrol, sering bertemu sama teman, sering banyak bertanya, meskipun kadang orang yang ditanya itu menganggapnya ini orang kok kepo banget sih. Iya. Tapi ketika mengawali sesuatu itu memang kita harus punya niatan dan punya semangat untuk bisa berubah, lalu meningkatkan kreasi Iya. pribadinya, yang itu nanti akan bisa menghasilkan ladang bisnis. Iya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang tidak kalah pentingnya untuk kontak Mbak Yuli, Mbak Nisa, itu adalah dukungan dari suami. Ya, benar. Karena di rumah tangga itu ada anak, ada ibu atau ada bapak, atau mungkin ada ibunya, mbahnya, anak-anak, dan seterusnya. Karena lingkungan itu akan punya pengaruh untuk jalan tidaknya sebuah usaha. Iya. Jadi ketika mau mengerjakannya, lingkungan di sekitarnya itu tidak ada dukungan, itu kan membuat kita itu menjadi enggan, menjadi emoh, atau bahasa Jawanya itu kita menjadi malas-malesan. Iya. Ketika terutama konteks Mbak Yuli, suami itu mendukung sepenuhnya. Maaf, Beliau suami saya almarhum. waktu itu maksud itu. Baru 1 tahun ini. Oh, baru saat ini. Masih di tahun 2025. Maaf Mbak Yuli. Tapi ketika mengawalinya kan ada dukungan, Iya. kira-kira gitu. Atau keluarga lah dalam konteks ini. Jadi lingkungan itu ikut memberikan pengaruh ketika pengusaha itu menjalani bisnisnya. Kira-kira itu Mbak Nisa.
Baik, terima kasih Agus Halilur Rahman selaku Direktur Lembu Wikarta, dan juga masih bersama dengan Mbak Yuli, owner dari Lele Marinasi Tanpa Duri, yang bergabung bersama dengan kita siang hari ini. Terima kasih juga ada dari Mama Vivin ini yang ada di Magelang. Kalau untuk pemasarannya, apakah ini sudah tersedia secara online ini ya di marketplace, atau kita bisa pesan via online, Ibu? Sementara ini masih pakai aplikasi WhatsApp. Ya, Baik. sama ada reseller temen kayak gitu. Terus Baik. ke rumah-rumah frozen. Ya. Oke, nanti bisa ini keluarga Fas ya, untuk pemesanannya. Mungkin di akhir acara nanti Mbak Yuli akan share untuk nomor pemesanan. Ya, ini boleh nanti Mbak Yuli ya. Kalau ada keluarga Fas ini yang mau pesan, atau kita bisa mendapatkannya di beberapa tempat-tempat frozen. Kalau di Magelang sekitarnya beberapa titik yang dititipin ini di mana aja, Mbak? Toko sayur Mbak Ita Secang, ada di toko sayur Pak Bejo, sama toko plastik Tejo Mulyo. Ya, Baik, ini kalau untuk wilayah di di Raya Secang. di area Ya. Secang ya. Oke, keluarga Fas ya. Jadi yang ada di area Secang, Anda keluarga Fas ini tadi sudah disebutkan di beberapa tempat toko sayur, atau juga di nomor nanti ya, untuk nomor pemesanannya nanti di akhir acara juga akan diinformasikan. Nah, untuk harganya ini kalau apakah juga untuk pemesanan lele yang marinasi matang Yang, ini? lele Kalau crispy. untuk lele Ya. crispy ini harganya berapa, Mbak Yuli? Untuk lele crispy itu per satu pieces itu 8.000. Itu udah sama sambal sama lalapan. Baik. Untuk nasi box 12.000. Untuk nasi boxnya ini 12.000. Kalau untuk nasi box Iya. dengan lauk lele Lele crispy. Iya. Kalau untuk yang marinasi ini Untuk yang marinasi 1 kilonya itu 35.000. 1 kilonya Iya. 35.000 Iya. ya. Ini kalau yang matang tadi ini segini bisa dilihat keluarga Fas ya. Harganya 12.000 plus nasi. 12.000. Iya, plus sudah nasi. sama Kalau nasi. lelenya aja Baik. 8.000. Kalau lelenya aja 8.000, berarti ini isi Isi- dua ini. Itu isi satu. Oh, per ini biji. Oh, Iya. ini isi satu. Iya, kalau yang itu satu paket tak isi 2. Baik. Oke, keluarga Fas ya. Jadi buat yang nggak suka yang ribet-ribet, cepet ini ya, langsung pesan aja ini misalnya untuk beberapa acara, atau bisa juga pesan untuk lele marinasi ini stok di freezer ini ya. Iya. Jadi tinggal goreng ini ya. Baik, untuk Anda keluarga Fas bisa untuk bertanya dengan Mbak Yuli di siang hari ini. Beliau adalah owner dari Lele Marinasi Tanpa Duri, dan tema kita masih ngobrolin lele tanpa duri bantu tingkatkan ekonomi ya. Jadi sampai dengan saat ini tadi kan perjalanannya Mbak Yuli yang memang lumayan tidak mudah ya, apalagi setelah juga pasangannya berpulang, otomatis sekarang ini juga masih tetap bertahan Single mom. dengan usaha Iya. lele ini ya Mbak Yuli ya, atau sudah ada beberapa ide yang lain tapi tetap dengan lele ini? Kebetulan kemarin dapat pesanan untuk PMT, pemberian Makanan. makanan tambahan. Itu Oke. yang dari Posyandu. Itu dari beberapa kecamatan ada yang pesan. Alhamdulillah, Baik, ya. oke. Karena untuk pemberian makanan tambahan, ini juga ada menu dari protein hewani, salah satunya adalah lele ini ya. Iya. Nah, ini berarti sudah mulai berjalan. Sudah. Harapannya besok semoga dapat jadi supplier untuk program makan gratis. Amin, amin, Itu amin, yang amin, amin. diharapkan. Ini Ya. bisa ini ya. Asal harganya cocok, kayaknya banyak yang berminat, Mbak Yuli. Iya, karena kan memang dari lele itu sendiri kan tinggi protein. Iya. Ada asam lemak baiknya omega 3, Betul. omega Iya. 9. Jadi kalau beberapa orang ini ya, pastinya juga taunya kan cuman daging ayam, daging sapi, telur Telur, ya. ya. Tapi ternyata ada beberapa program dari pemerintah juga untuk memperkenalkan gemar makan ikan. Nah, ini. Gemar ikan. Jadi bisa didapatkan juga dari ikan lele yang mudah juga kalau di Magelang sekitarnya banyak ini peternak lele, Gus ya. Banyak. Kalau di Magelang peternak lele yang banyak itu daerah Mertoidan, Ngeluar, Borobudur,
itu banyak yang menyuplai sampai Magelang. Akan tetapi menurut beberapa teman yang sering berdagang ikan lele, Iya. itu ternyata suplainya itu belum mencukupi. Jadi selain dari Magelang sendiri, Iya. yang justru mensuplai banyak lele untuk daerah Magelang, Temanggung, Wonosobo dan sekitarnya itu justru yang dari daerah Blitar, Tulungagung, Kediri. Oke. Karena di sana memang banyak peternak ikan Iya. yang model begitu itu udah umum, udah lumrah. Mereka tekniknya sudah tahu Iya. dan mereka sudah turun temurun, dan mungkin memang dari segi air sama cuaca di sekitarnya itu memang lebih mendukung untuk penggemukan ikan ya daripada Iya. di sini. Berbeda halnya misalnya kalau di daerah Magelang, terutama di daerah Kaliangkre atau Iya. Kajoran, itu justru yang sering banyak itu perajin yang memijah, apa namanya? Untuk pembibitan. Pembibitan. Justru di daerah kita memang tidak banyak. Iya. Misalnya di daerah Ngerajek, daerah Mungkit, itu kan banyak pembibitnya di Iya. sana daripada yang pembesaran. Tapi sejauh ini lele itu menjadi favorit di masyarakat dan bisa tiap hari didapatkan di pasaran, Mbak ya. Iya. Seperti telur sama ayam lah, Mbak Nisa. Jadi mudah untuk didapatkan. Tapi memang ada hari-hari tertentu Iya. yang tiba-tiba tidak ada di pasaran, tapi orang itu memang kadung suka dengan lele, harganya bisa melangit. Tapi melangitnya lele tidak seperti telur sama ayam ya. Ya. Iya, harganya. Kalau ayam atau telur itu kan bisa 2 kali lipat melangitnya. kali. Iya. Apalagi kalau daging, terutama menjelang liburan sama menjelang Lebaran. Kalau lele ya umpama ada kenaikan tidak sampai 2 kali lipat. Ya, kira-kira gitu Mbak Nisa. Baik, terima kasih ya Gus Khalil Rohman dan juga Mbak Yuli di siang hari ini. Sudah ada yang bertanya juga. Selamat siang Mbak Yuli, ini menarik. Semoga usahanya juga berjalan lanjut terus lancar jaya ini. Yang ingin saya tanyakan, apakah juga berkenan jika memberikan pelatihan untuk lele seperti tadi sudah diinformasikan bahwasanya lele tanpa duri bahkan tidak di presto ini. Terima kasih. Ada dari Ibu Ari ini. Ya, boleh. Saya siap untuk memberikan pelatihan. Alhamdulillah. Berbagi. Mau berbagi Iya. ilmunya luar biasa. Nanti bisa disebutkan sekalian nomornya untuk pemesannya yang juga Bu. Oke, ya. Silahkan menghubungi saya Mbak Yuli ke nomor 0823 0823 22 22 11 11 3548. 3548. Jadi keluarga Fas bisa dicatat ini nomor Mbak Yuli untuk pemesanan lele marinasi tanpa duri, ataupun juga kalau dimintai untuk menjadi mengisi untuk memberikan pelatihan tentang olahan lele, ini di nomor beliau 0823 22 11 3548. Baik, terima kasih untuk Mbak Yuli di siang hari ini. Nah, tadi juga kita lanjut lagi karena memang menarik sekali nih ya bahas lele ini nggak ada habisnya ya. Lele marinasi tanpa duri. Apakah Mbak Yuli ini akan tetap bertahan dengan usaha lele marinasi ataukah juga mau ada, kalau tadi kan catering sudah tergantung permintaan, mau olahan ayam sudah diterima, tapi fokusnya tetap ke lele ini, atau besok mau ditambah lagi jenis ikan tawar, ikan laut ini? Sepertinya saya mau terlele dulu. Baik. Karena ini di udah sini terlena terus baik. terlele. Ini di sini Gus ya dikasih nama, ini memang marinasi tanpa duri terlele namanya. Terlele. Oke. Iya, jadi lelenya itu bener-bener gitu. Ya, Oke, ya. ini bisa dilihat keluarga Fas ya. Jadi ya, judulnya memang di sini marinasi tanpa duri terlele. Jadi
ini kita bisa terlena-lena karena makan terlele ini tadi. Bisa dicoba nanti Gus ini. Siap. Oke, keluarga Fas ya, untuk Anda yang mau bertanya masih kita buka sedikit menit lagi sebelum kita closing juga. Anda bisa manfaatkan di 0815 78709640-nya. Nah, sebuah bisnis tadi Mbak Yuli waktu Nisa dan juga Gus Olil juga memberikan beberapa sedikit cerita bahwasanya sebuah usaha ini perjalanan ini kan lumayan panjang ya, dengan perjalanan yang seperti kalau orang Jawa bilang jatuh bangunnya tibo tangine, apalagi tadi juga sudah diceritakan juga sekarang ini menjadi seorang single parent dan juga single fighter ini ya. Jadi salah satu perjuangan harus tetap semangat ini ya dengan terlele ini tadi. Nah, tentunya kalau masa-masa sulit sudah pernah dihadapi ini ya, Mbak Yuli. Harapannya juga untuk usaha lelenya ini seperti apa Mbak Yuli? Ya, semoga bisa membuka peluang usaha buat teman-teman yang ingin bisnis kulinernya mau ditambah dengan menu lele. Baik. Bisa. Terus Bisa pesan ya? Iya, bisa repeat order. Bisa bekerja sama Iya, gitu. sama. Ya. Dan juga untuk meningkatkan untuk petani lelenya juga. Baik, untuk para peternak Iya, peternak lelenya juga ya. semakin meningkat. Ya. Amin. Boleh tanya Mbak Iya. Nisa? Iya. Selama ini kalau Mbak Yuli suplai lelenya itu disuplai sama pedagang atau sering hunting sendiri ke peternak? Saya ya yang untuk mencarinya, saya Ya. ke peternaknya. Langsung ke Iya, peternak. Iya, langsung. Jadi Untungnya lebih gede. untungnya, Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Lele itu kan ikan air tawar. Iya. Kalau ikan air tawar yang beredar di masyarakat itu ada gurame, ada patin, lalu ada bawal. Bawal, iya. Pernah mencoba di sistem seperti ini, Mbak Yuli? Mungkin untuk cara filletnya itu beda. Oke. Untuk beda, tapi saya sadarnya masih megang lele ini. Oke. Iya, Berarti dari belum. 3 jenis ikan air tawar yang cukup familiar di masyarakat atau di pasaran ini belum pernah mencoba. Iya, belum pernah pernah dipasarkan. mencoba. Iya, Ya, belum pernah dipasarkan. maksudnya mencoba Konsumsi gini. aja. Saya membayangkan prosesnya Iya. untuk ikan lele itu kan strukturnya kan seperti ikan patin Iya. atau ikan bawal yang tidak bersisik ya. Iya. Kalau gurame kan dia bersisik. Iya. Mungkin jenis durinya itu berbeda. Banyak duri halus. Maksud saya suatu hari ketika suplai ikan lele itu sedang tersendat, ternyata adanya ikan patin, mungkin Mbak Yuli bisa mengembangkan atau mengisi kekosongan dengan Ikan. memainkan ikan patin itu mungkin. Oh, Belum pernah mencoba. belum pernah. Iya. Ya. Besok tak coba-coba iklan yang lain. Ya, ya. Oke, bisa Setelah, dicoba iya. ya. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita juga closing ini Mbak Yuli? Untuk pesan aja. Kita itu harus fokus ke penyelesaian bukan pada masalah. Baik, terima kasih ya. Mendalam Luar biasa. sekali. Ini ya Itu pesannya. pengalaman. Baik, Iya. pengalaman banyak Iya. mengajarkan sebuah pelajaran dan juga perjalanan ya. Sukses untuk Mbak Yuli untuk usahanya, sehat selalu. Semoga Amin. juga berkah dan tetap Amin. strong ini ya. Harus Tetap semangat. Iya, Wonder Pasti. Moment ini Iya. termasuk Wonder Moment. Terima kasih juga untuk kehadirannya berbagi cerita di Iya, siang hari ini. sama-sama. Semoga juga menginspirasi keluarga Fas yang lain. Dan Gus Olil silakan mau memberikan sebagai penutup. Ya, terima kasih. Pertama, saya kembali sekali lagi mengucapkan terima kasih Mbak Nisa dan Mbak Juli atas bisa hadir di acara Dialog UMKM ini. Lalu yang kedua, kami dari Lembu Wikarta akan terus memberikan kesempatan untuk kita berbagi, lalu mempertemukan banyak pengusaha-pengusaha di Magelang dan sekitarnya ini, terutama Fas FM dan Gus Yusuf yang memang punya concern untuk ayo. Barang siapa yang mau berusaha akan difasilitasi semaksimal yang bisa kita fasilitasi, terutama untuk mempromosikan hasil produknya, Mbak. Ya. Mohon maaf kalau ada pengusaha yang sedang akan
berbisnis lalu datang ke dialog belum bisa, Mbak. Jadi yang bisa datang ke forum ini, dialog ini bagi mereka yang memang sudah punya produknya, sudah menjalaninya. Jadi artinya forum Lembawikarta dengan dialog UMKM ini adalah membuka peluang seluas-luasnya kepada pengusaha pemula atau pengusaha yang sudah eksis untuk kita terus bisa mengembangkan kreasi dan pemasarannya. Lalu yang ketiga, kami mohon doa restu kepada Mbak Yuli dan seluruh pendengar. Semoga dialog UMKM ini terus melaju dan bisa melahirkan pengusaha-pengusaha sekaligus mensupport bagaimana pengusaha itu bisa terus eksis dan bisa memberikan keberkahan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Baik, terima kasih Mbak Yuli dan juga Gus Khalil Rohman di siang hari ini. Dan akhirnya keluarga Fas, semoga inspirasi dan juga cerita di siang hari ini dari dialog UMKM Magelang bersama dengan Mbak Yuli dan juga Gus Khalil Rohman, Direktur Lembawikarta, bermanfaat dan penuh berkah. Insya Allah Sabtu depan kita akan bertemu kembali dari kawasan Tegal Rejo Magelang. Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.